Bisa record ya. Sampai SPS apa? Oke, lanjut. Berarti Nah, jam. tadi teman-teman kan aku udah ngebahas yang SPTNP dan juga SPP. Jadi sekarang tinggal jenis surat penetapan di bidang impor yang terakhir ada SPSA. SPSA itu surat penetapan sanksi administrasi digunakan untuk menagih sanksi yang berdiri sendiri. Sanksi administrasi yang ditagih dalam SPSA tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal 7. 7A ayat 7, pasal 7A ayat 8, pasal 7A ayat B, pasal 8A ayat 3, pasal 8C ayat 3, Pasal 8C ayat 4, Pasal 9A ayat 3, Pasal 10A ayat 4, Pasal 10A ayat 8, dan masih banyak lagi. Itu tuh di UU Kepabeanan. Selanjutnya, nah di sini juga ada penagihan bea keluar di Pasal 15 PMK 214/2008 ini, kekurangan pembayaran bea keluar dan atau denda administrasi yang terhutang wajib dibayar paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan. Terus, utang yang tagihan kepada negara berdasarkan UU Pabean yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan. Dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 bulan. Selanjutnya ke matriks penetapan tagihan bea keluar. Nah, di sini juga bea keluar ada matriksnya kayak bea masuk tadi. Jadi, matriks penagihan bea keluar itu yang pertama, pejabat bea dan cukai akan menghitung bea keluar yang harus dibayar atas barang ekspor. Hasil perhitungan ini dituangkan dalam surat penetapan pembayaran bea keluar atau SPPBK. Wajib pajak memiliki maksimal waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan SPPBK untuk melunasi. Yang warna kuning. Terus yang kedua itu, jika terdapat pelanggaran kepabeanan, misalnya tidak melaporkan pembatalan ekspor atau tidak memberitahukan barang dalam manifest, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda. Penetapan pengenaan sanksi administratif ini tertuang dalam SPSA. Ini di yang warna abu-abu. Nah, terus wajib pajak yang tidak setuju juga dengan keputusan Bea dan Cukai dapat mengajukan keberatan. Jika keberatan ditolak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Ini tuh mirip-mirip sama kayak yang tadi, tagihan bea masuk. Selanjutnya, nah, dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penerbitan SPPBK, jika ditemukan kesalahan perhitungan atau adanya fakta baru, maka dapat dilakukan penetapan kembali bea keluar. Penetapan kembali ini tertuang dalam SPKB, SPKPBK atau Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar. Nah, terus di sini juga ada jenis surat penetapannya, yang tadi impor, yang sekarang ekspor. Yang pertama itu yang tadi SPPBK, Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar, diterbitkan dalam rangka penetapan pejabat bea dan cukai untuk melaksanakan pasal 2A, pasal 82 ayat 6, diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Terus yang kedua itu ada SPSA atau Surat Penetapan Sanksi Administrasi, diterbitkan dalam rangka penetapan pejabat bea dan cukai untuk melaksanakan pasal 11 ayat 6, 11A ayat 6. Terus di sini juga ada fungsi surat penetapannya. Yang pertama sebagai penetapan pejabat bea dan cukai, dan yang kedua itu pemberitahuan. Sedangkan yang ketiga ini penagihan kepada orang atau wajib pajak. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada skema penetapan, keputusan Dirjen Bea Cukai, keberatan dan banding kepabeanan. Nah, di sini ada gambar skemanya ya. Nah, selanjutnya akan saya bahas satu persatu. Next. Penetapan KPBC atau Kantor Pelayanan Bea Cukai. Yang pertama, klasifikasi pos tarif, tarif bea masuk pasal 16 ayat 1. Nah, KPBC menerbitkan SPTNP yang menetapkan tarif bea masuk dan atau nilai pabeanan. Nah, SPTNP diterbitkan bila terdapat perbedaan antara tarif atau nilai pabeanan yang diajukan oleh importir dengan hasil pemeriksaan oleh petugas bea cukai. Nah, jika importir tidak setuju dengan isi SPTNP, maka importir dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Bea Cukai sesuai pasal 93 dalam jangka waktu 60 hari setelah SPTNP diterbitkan. Next. Jika status keberatannya ditolak, maka importir dapat mengajukan banding. Apabila status keberatan diterima, maka nggak perlu ngajuin banding. Oke, next. Yang kedua, nilai pabeanan pasal 16 ayat 2.
KBBC menentukan nilai pabeanan dari pemeriksaan fisik dan dokumen. Apabila terdapat perbedaan antara tarif atau nilai pabeanan yang diajukan oleh importir dengan hasil pemeriksaan oleh petugas bea cukai, maka diterbitkan SPTNP oleh KBBC. Nah, jika importir tidak setuju dengan isi SPTNP, dapat mengajukan keberatan. Jika status keberatannya ditolak, maka importir dapat mengajukan banding. Apabila status keberatannya diterima, maka tidak perlu mengajukan banding. Next. Yang ketiga, selain tarif dan nilai pabeanan, terkait pelanggaran atau kecurangan lain dalam proses impor. Yang pertama itu ada pencabutan dan penolakan izin. Bila KBPC menetapkan bahwa izin usaha atau fasilitas kepabeanan dicabut atau dibatalkan, maka pengusaha dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 60 hari setelah ditetapkan sesuai pasal 93A. Namun, jika keberatan ditolak, maka dapat dilanjutkan ke tingkat banding. Yang kedua itu ada barang impor dibongkar dari kapal lebih sedikit dari yang diberitahukan di dokumen. Yang ketiga, barang impor dibongkar dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat, jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang keempat, barang impor di TPS kurang. Bisa terjadi karena hilang atau dicuri. Yang kelima itu bea keluar. Nah, bisa aja eksportir tidak membayar bea keluar dengan yang seharusnya. Next. Adapun proses penetapan tarif oleh KBBC yaitu KBBC akan menerbitkan SPP atau Surat Penetapan Pabeanan atau SPPBK, Surat Penetapan Pabean dan Bea Keluar. Jika importir nggak setuju, dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 60 hari. Apabila keberatan ditolak, maka akan berlanjut ke tingkat banding. Next. Yang kedua, hasil audit, laporan hasil audit atau LHA. Yang pertama itu selain tarif dan nilai pabeanan. Ketika audit dilakukan dan ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti berikut ini. Yang pertama, jenis dan jumlah barang yang dilaporkan berbeda dengan kenyataan. Yang kedua, fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk disalahgunakan. Yang ketiga, pelanggaran di TPB. Yang keempat, bea keluar. Terdapat penyalahgunaan tarif bea keluar. Nah, adapun proses penetapannya yaitu LHA menetapkan koreksi atas jenis dan jumlah barang, fasilitas pembebasan, dan keringanan BM. Namun, KBBC akan menerbitkan SPP atau SPPBK jika ada penetapan tambahan. Dan bila importir tidak setuju, dapat mengajukan keberatan dalam waktu 60 hari. Next. Selanjutnya ada denda. Nah, denda dikenakan bila terdapat pelanggaran administratif atau prosedural kepabeanan yang tercantum dalam 20 pasal dalam UU Kepabeanan. Nah, contohnya itu yang pertama ada tidak menyampaikan dokumen tepat waktu, mengimpor barang tanpa izin, tidak melaporkan kegiatan di tempat penimbunan berikat. Nah, adapun alur denda administratifnya itu yang pertama, KPBC akan menerbitkan SPSA atau Surat Penetapan Sanksi Administratif yang berisi besaran denda yang harus dibayar. Yang kedua, jika keberatan dapat mengajukan keberatan sesuai pasal 94 dalam jangka waktu 60 hari sejak SPSA diterima. Nah, yang ketiga, apabila keberatan ditolak dapat lanjut ke tingkat banding. Next. Keputusan Dirjen Bea Cukai. Yang pertama itu ada pengajuan keberatan. Setelah DJBC menerima pengajuan keberatan, maka harus memutuskan apakah keberatan itu ditolak atau diterima. Kalau DJBC harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 60 hari setelah dokumen diterima secara lengkap. Kalau lebih dari 60 hari dan belum memberikan keputusan, maka dianggap dikabulkan. Yang kedua ada audit. Audit kepabeanan dan cukai dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di kawasan berikat sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika ditemukan bukti pelanggaran tambahan, DJBC dapat memperbarui penetapan atau lanjut ke proses banding. Next. Nah, lalu selanjutnya ada banding. Banding adalah upaya hukum lanjutan yang bisa diajukan oleh importir atau eksportir jika tidak puas dengan hasil keberatan yang diputuskan oleh DJBC. Pengajuan banding ini diajukan dalam 60 hari sejak DJBC mengeluarkan putusan keberatan. Pengadilan pajak akan mengevaluasi kasus tersebut secara independen. Nah, apabila banding diterima, maka dilakukan perubahan atas penetapan sebelumnya. Keputusan pengadilan pajak ini bersifat final dan mengikat. Next.
Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Tata cara penagihan aktif. Penagihan aktif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Fiskus agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan secara aktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Undang-Undang PPSP. Yang kedua ada peraturan pemerintah Nomor 3, 4, dan 5 tahun 1998 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, tata cara penjualan barang sita yang dikecualikan dari penjualan lelang, dan pengesahan konvensi menentang penyiksaan masing-masing. Yang ketiga ada PMK strip 111 garis miring PMK 04 garis miring 2013 tentang tata cara penagihan bea masuk dan atau cukai. Terus ada bentuk surat penagihan. Yang pertama ada surat teguran, yang kedua ada surat paksa, yang ketiga ada surat penyitaan. Ciri khas dokumen penagihan secara aktif adalah adanya klausul, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Boleh di next. Cara melakukan penagihan aktif. Yang pertama menegur atau memperingatkan, yang kedua melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, yang ketiga memberitahu surat paksa, yang keempat mengusulkan pencegahan, yang kelima melaksanakan penyitaan, yang keenam ada melaksanakan penyanderaan, dan yang ketujuh menjual barang yang telah disita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Boleh di next. Ada penerbitan surat teguran. Penerbitan surat teguran ini adalah bagian dari proses penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada penanggung jawab pajak yang tidak melunasi tagihan dalam waktu yang telah ditentukan. Ini ada alurnya. Yang pertama wajib bayar menerima surat penagihan administrasi seperti SPTNP, SPKTNP, SPSH, SPP, SPPBK, SPKPBK. Terus wajib bayar diberikan waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan untuk melunasi kewajiban pajak. Jika tidak membayar dalam waktu 60 hari dari tagihan tidak dibayar, maka Kepala Kantor Bea Cukai akan mulai penagihan aktif, yaitu diterbitkannya setelah 60 hari itu bertambah 7 hari terbitlah si surat teguran itu. Nah, ini ada contoh dari surat teguran. Boleh di next. Penerbitan surat paksa. Surat paksa adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa utang pajak atau cukai harus dipaksa untuk dilunasi karena tidak dibayar secara sukarela. Dengan surat paksa ini, pejabat bea cukai bisa mengambil tindakan hukum seperti penyitaan aset, pelaksanaan lelang, dan penagihan lain secara paksa. Ini ada alurnya. Yang pertama itu diterbitkannya STCK yang kedua, terus dalam waktu 21 hari diterima utang bayar masih belum dibayar, maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu keluarnya surat paksa dan sekaligus STCK ketiga. Ini ada contoh surat paksanya, boleh di next. Penagihan sekaligus dan seketika. Penagihan sekaligus dan seketika langsung tanpa menunggu jatuh tempo. Artinya utang pajak bisa langsung ditagih saat itu juga tanpa perlu proses bertahap seperti surat teguran atau surat paksa. Apabila ditemukan kondisi beresiko tertentu. Penagihan ini dilakukan apabila yang pertama penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau memiliki perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, ada badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, ada terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Boleh di next?
Penyitaan. Penyitaan adalah tindakan fisik untuk mengamankan barang penanggung pajak jika tetap tidak dibayar. Jika penagihan tetap tidak berhasil, maka dilakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Dengan ketentuan yang pertama dilakukan oleh juru sita bea dan cukai, disaksikan oleh dua orang orang dewasa yang dikenal dan dipercaya. Yang kedua harus dibuat berita acara penyitaan. Yang ketiga ada pengajuan keberatan atau banding tidak penundaan pelaksanaan penyitaan. Tahapan setelah pelaksanaan penyitaan ini ada setelah dilakukan penyitaan diberi waktu 14 hari kepada penanggung pajak untuk melunasi utang. Jika dalam 14 hari utang tidak dilunasi, barang yang disita akan diumumkan dan akan dilelang. Proses pengumuman ini diberi sebagai peringatan terakhir. Yang ketiga, jika masih tidak dilunasi setelah pengumuman, maka barang akan dilelang oleh pemerintah. Hasil lelangnya digunakan untuk melunasi utang pajak. Pencabutan si pencabutan sita dapat dilaksanakan apabila tertagih telah melunasi utangnya atau berdasarkan putusan pengadilan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, pencekal pencekalan dan penyanderaan. Pencekalan yaitu mencegah penanggung pajak keluar dari wilayah Indonesia sebelum melunasi utangnya. Sedangkan penyanderaan adalah tindakan menahan atau membatasi kebebasan seseorang atau penanggung pajak untuk sementara waktu. Dalam pelaksanaan penyitaan dimungkinkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan tindakan pencegahan atau pencekalan terhadap seorang penanggung pajak yang jumlah tagihan utangnya minimal 100 juta. Penyanderaan adalah tindakan penegakan pengekangan sementara waktu atas kebebasan tertagih yang mempunyai utang pajak minimum 100 juta karena diragukan itikat baiknya dalam melaksanakan kewajiban. Penyanderaan dilakukan berdasarkan izin Menteri Keuangan atau kepala daerah tingkat 1 dan hendak dilakukan secara selektif, hati-hati dan hal tersebut merupakan upaya terakhir. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada pelelangan. Jadi pelelangan merupakan salah satu dari cara-cara penagihan aktif. Pelelangan memiliki definisi proses menjual barang milik si penanggung utang pajak secara terbuka kepada umum melalui lelang untuk melunasi utang kepabeanan seperti bea masuk, bea keluar, denda atau bunga. Nah, di sini ada alur pelelangannya. Jadi yang pertama itu setelah barang dilelang, didapatkan uang hasil pelelangannya. Nah, uang hasil pelelangan ini dipakai untuk pelunasan si bea masuk cukai PDRI dan biaya lainnya yang berkaitan. Selanjutnya, uang hasil pelelangan tersebut disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN sesuai dengan metode MAP masing-masing. Nah, di sini ada gimana kalau misalnya masih ada sisa. Di situ sisa uangnya disediakan untuk pemilik barang. Pemilik barang membuat pemberitahuan tertulis yang disampaikan dalam waktu 7 hari sejak tanggal lelang. Jika dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan yang tidak diambil, maka uang sisa tersebut akan disetor ke kas negara. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi status barang yang ditentukan sama bea cukai itu ada tiga. Yang pertama, barang dikuasai negara, barang yang tidak dikuasai negara, sama barang milik negara. Menurut PMK 4 tahun 2019, barang dikuasai negara itu adalah semua barang yang ditegah atau dilarang oleh petugas bea cukai atau ditinggalkan di kawasan pabean dengan pemilik yang tidak dikenal. Boleh di next? Kriteria barang menjadi barang dikuasai negara itu yang pertama barang ekspor atau impor yang dilarang atau dibatasi, yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean. Lalu ada barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah atau dilarang oleh pejabat bea cukai, dan yang terakhir barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. Next. Alurnya itu yang pertama
Pejabat yang berwenang akan menyatakan status BDN dengan menerbitkan keputusan atas penetapan barang ekspor atau impor. Lalu akan diproses secara administrasi di bidang kepabeanan dan dibukukan di dalam buku catatan pabean mengenai BDN. Kemudian, pejabat bea cukai akan memindahkan dan menyimpan BDN di tempat penimbunan pabean atau TPP. Atas pemindahan tersebut, pejabat bea cukai akan memberitahukan penetapan barang secara tertulis ke importir, eksportir, atau pemilik barang atau kuasanya paling lama 7 hari kerja sejak pernyataan BDN. Next. Lalu jika pelaku eksportir atau importir tidak dikenal, maka pemberitahuan akan disampaikan di papan pengumuman paling lama 30 hari sejak terhitung masuk TPP. Walaupun barangnya sudah ditetapkan menjadi BDN, pemilik barang tetap bisa menyelesaikan kewajiban pabean atas barang dalam jangka waktu 30 hari sejak barang ada di TPP. Kesempatan itu hanya untuk barang tidak dikategorikan sebagai barang bukti terkait pidana dan atau tidak barang lartas. Namun jika pemilik barang tidak menyelesaikan kewajiban pabeannya lebih dari 30 hari, maka barang akan dilelang atau ditetapkan menjadi barang milik negara. Boleh di next. Kemudian ada barang tidak dikuasai negara, yaitu semua barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor atau diimpor dan kewajiban pabeannya tidak diselesaikan oleh pemilik barang dalam jangka waktu tertentu. Boleh di next. Kriterianya itu yang pertama, barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara TPS yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunan. Lalu yang kedua, barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin. Yang terakhir, barang yang dikirim melalui penyelenggara pos atau barang kiriman pos, impor atau ekspor yang ditolak oleh penerima. Boleh di next. Alurnya itu yang pertama, barang kiriman pos adalah barang yang ditolak penerima dan tidak dapat dikirim keluar daerah pabean atau barang yang tujuan keluar daerah pabean yang diterima dan tidak diselesaikan oleh pemilik barang dalam waktu 30 hari. Kemudian, pejabat yang berwenang akan mengkategorikan barang tersebut menjadi BTD. Lalu, pejabat bea cukai akan memindahkan dan menyimpan BTD di TPP dan dipungut sewa gudang. Sewa gudang itu dihitung untuk paling lama 60 hari. Kemudian, pejabat bea cukai akan membuat pemberitahuan tertulis ke eksportir, importir, atau pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean terkait BTD dalam jangka waktu 60 hari. Boleh di next? Yang terakhir ada barang milik negara, yaitu barang yang dimiliki negara melalui APBN atau melalui perolehan lain yang sah seperti dari hibah atau sumbangan, dari pelaksanaan perjanjian kontrak, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bisa dari aset eks kepabeanan dan cukai. Boleh di next? Kriterianya itu ada 8. Yang pertama, barang yang dinyatakan tidak dikuasai, BTD, yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau impor. Kedua, ada BTD yang dibatasi untuk ekspor impor dan tidak diselesaikan kewajibannya oleh pemilik barang dalam jangka waktu 60 hari sejak disimpan di TPP. Lalu ada barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah dilarang oleh pejabat bea cukai dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal. Next. Ada barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemiliknya yang juga tidak dikenal, serta kewajibannya itu tidak selesai dalam 30 hari sejak disimpan di TPP. Lalu ada barang yang dikuasai negara yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Ada barang dan atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim itu dinyatakan untuk dirampas untuk negara. Boleh di next? Ada barang kena cukai, BKC, dan barang-barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal, dikuasai negara, dan berada di bawah pengawasan DJBC yang setelah 14 hari itu negara si pelanggar tetap tidak diketahui. Lalu yang terakhir ada BKC yang belum diselesaikan kewajiban cukainya,
pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara, dan telah diumumkan secara resmi oleh DJBC untuk diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan juga tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Boleh di next? Nah, alur BMN itu yang pertama pejabat yang berwenang akan menetapkan barang-barang yang masuk kriteria tadi menjadi BMN dan menerbitkan keputusan. Lalu akan dibukukan di dalam buku catatan pabean mengenai BMN. Nah, barang yang berstatus BMN itu akan diajukan usulan peruntukannya yang meliputi penjualan secara lelang, penetapan status barang, hibah, pemusnahan, dan penghapusan. Boleh di next? Lalu ada tata cara penyelesaian di bidang cukai. Yang pertama ada lelang. Lelang ini adalah eksekusi atas barang-barang milik wajib pajak yang sudah disita dalam rangka penagihan utang pajak yang harus dibayar kepada negara. Yang boleh ikut lelang ini semuanya boleh ikut kecuali si pemilik barang yang barangnya itu sudah menjadi milik negara. Kemudian ada pemusnahan. Pemusnahan ini barang yang dikuasai negara dihancurkan atau dihilangkan dari sifat aslinya sehingga tidak berbentuk dan tidak ada nilai guna lagi. Biasanya caranya itu dibakar. Contohnya minuman keras ilegal. Kemudian ada dihibahkan. Dihibahkan ini pemberian barang secara gratis yang dikuasai negara itu ke lembaga yang memerlukan dan mendukung kegiatan sosial. Contohnya pemberian bahan kimia ke laboratorium pendidikan. Boleh di next. Lalu ada penghapusan, ini menghapus BMN dari daftar barang untuk membebaskan pemilik barang dari tanggungan pajak. Biasanya untuk barang yang sudah dipenuhi kewajiban pabeannya atau barang yang telah dimusnahkan. Dan yang terakhir itu barang yang digunakan untuk operasional lembaga. Contohnya itu lembaga menyewa gudang yang merupakan BMN untuk kepentingan operasional. Oke, pas. Terima kasih kelompok Fahira dan kawan-kawan. Ini kita waktu tinggal 6 menit lagi karena saya juga Zoom-nya versi yang apa namanya, yang free. Rekan-rekan, jadi gini aja, nanti saya upload ke YouTube saya ya. Nanti rekan-rekan yang belum berpartisipasi komen di YouTube, sampaikan pertanyaan. Nanti kelompok penyaji jawab ya. Saya juga akan bantu jawab. Gitu aja ya, rekan-rekan ya. Karena ini tinggal sisa 6 menit lagi. Saya kira itu kelompok penyaji sudah berupaya dengan maksimal. Memang tadi ada keterbatasan apa namanya, situasi dan kondisi ya. Terima kasih, kita berikan applause untuk Fahira dan kawan-kawan ya. Siapa saja tadi? Fahira, eh, Almira ya, Farah udah semua ya. Amel, Zaki, Siva sudah presentasi semua ya. Itu menjadi nilai apa? Nilai proyek ya, nilai proyek. Nanti untuk kuis saya share Google Form aja. Padahal saya tadi udah nyiapin kuis sih sebenarnya, udah nyiapin kuis kayak model Kahoot gitu ya, keren kelihatannya. Kelihatan nanti siapa yang paling cepat ya, tapi ternyata nggak jadi. Nggak apa-apa ya. Eh gitu ya rekan-rekan ya. Saya kira dari saya mungkin tambahan masih ada waktu sedikit lagi nih, sekitar 5 menit ya. Intinya itu ya rekan-rekannya mengenai tadi sudah dijelaskan, ada banyak sekali penetapan-penetapan di bidang kepabeanan, ya tidak seperti pajak ya. Hampir sama dengan pajak, cuma beda istilah saja. Kalau di pajak kan kita kenal SKP ya, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak. Nah di bea cukai ini lebih apa, lebih banyak, lebih beragam ya, dan memang ini perlu praktek ya rekan-rekannya. Kalau hanya mendengar teori, membaca saja pasti lupa. Nanti pada prakteknya rekan juga akan menguasai kalau memang bertugas di bidang kepabeanan, baik itu sebagai pengacara kepabeanan, sebagai konsultan kepabeanan ya, karena kepabeanan juga masuk ke dalam bidang hukum pajak ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti rekan-rekan yang berprofesi di bidang konsultan atau di perusahaan ya sebagai akunting juga akan bersentuhan dengan bea cukai, akan berpraktek di bidang kepabeanan dan cukai atau nanti menjadi petugas bea dan cukai seperti saya ya rekan-rekan ya. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi kuliah ini tadi ya, banyak jenis-jenis penetapan, kemudian upaya hukum ya. Upaya hukum ini ketika importir tidak puas ya, tidak setuju dengan penetapan pejabat bea dan cukai berupa tadi SPSA, surat sanksi administrasi ya, penetapan karena
kurang bayar bea masuk, kurang bayar bea keluar, ya denda-denda dan semacamnya, itu bisa upaya hukum keberatan, ya keberatan ke mana ke Dirjen Bea dan Cukai. Kemudian bisa apa? Kemudian kalau masih tidak setuju juga bisa banding ke pengadilan pajak. Itu ya rekan-rekan yang juga diterapkan di perpajakan ya. Jadi pada prinsipnya hampir sama. Kemudian masih apabila tidak dilajukan upaya hukum, maka akan timbul penagihan ya yang disebut dengan penagihan dengan surat paksa atau penagihan aktif ya. Tadi rekan-rekan sudah dengar dari kelompok penyaji ya akan diterbitkan surat teguran, kemudian surat paksa ya apabila masih tidak dilunasi juga berlanjut dengan nyitaan ya masih berlanjut lagi tidak dilunasi juga akan berlanjut terus sampai dengan pelelangan bahkan bisa melakukan kegiatan pencegahan dan juga penyanderaan sama dengan dihukum pajak itu ya rekan-rekan waktu tinggal 2 menit lagi baik saya tutup aja ya dengan pantun lah ya kita tutup mana tadi pantunnya udah saya siapin ya cari dulu ya oke kita tutup dengan pantun ya pagi hari minum teh manis padahal ini sore ya berarti sore hari ya sore hari minum teh manis ya sambil menatap laptop ya layar laptop yang rapi. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan praktis. Tetap semangat sampai jumpa lagi. Ya, kita lebih cepat kuliahnya nggak apa-apa ya rekan-rekan. Eh, Apalagi ya. Jadi tadi ya komen di YouTube aja untuk nilai partisipasi ya. Kemudian nanti akan saya berikan Google Form untuk kuis ya. Satu lagi pantun dari saya. Burung nuri terbang menari ya. Menyapa mentari yang berseri. Kuliah online usai di sini. Sampai jumpa di kelas berikutnya nanti. Oke ya. Jadi besok terakhir kita akan bahas tentang cukai ya. Tentang cukai kelompok yang terakhir. Mudah-mudahan rekan-rekan yang belum berpartisipasi bisa berpartisipasi ya. Untuk sekarang ini nanti akan saya upload ke YouTube saya dan akan saya berikan kesempatan rekan-rekan komen di YouTube ya. Komennya dalam bentuk pertanyaan. Nanti kelompok penyaji menjawab ya kelompok penyaji Fahira dan kawan-kawan menjawab saya juga nanti akan bantu jawab kalau ada yang saya bisa tambahkan baik saya kira itu terima kasih sampai jumpa lagi minggu depan Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan terakhir dan juga nanti terakhir UAS tentunya ya terima kasih silakan rekan-rekan bisa uh, live ya dan juga absen jangan lupa ya absen nanti di atau saya foto dulu sebentar ya saya foto dulu silakan rekan-rekan bisa nyalakan kameranya ya. Oke, saya foto view galeri ya. Oke, saya print screen. Udah semuanya. Saya kasih nanti ke eh, Hilmi aja ya. Oke, saya kasih ke Hilmi. Oke, satu lagi. Ada berapa layar nih? Ada satu layar aja ya. Oke, satu layar aja ya. Oh, ada dua layar. Oke, layar kedua print screen. Oke, udah semuanya. Saya screenshot. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih ya, Pak. Makasih, nanti jangan Pak. lupa komen ya di YouTube.